Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi
تمام كل سور والمأمور وعدانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wa yuta'akkadu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bihi وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه ويتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك. ويتأكد dan ditekankan an la yukhilla agar tidak meninggalkan bisolatin fil laili dengan salat di malam hari ba'dan naumi setelah bangun tidur walau rak'ataini meskipun cuma 2 rakaat li'azami fadli zalika karena besarnya keutamaan yang demikian itu. Jadi sangat dianjurkan di malam hari setelah kita bangun tidur jangan sampai tidak sholat walaupun cuma 2 rakaat.
karena besar sekali nilai dan keutamaannya. Jadi kalau habis bangun tidur langsung sholat. Pertanyaannya bangun tidurnya jam berapa? Itu. Jangan meninggalkan sholat malam setelah bangun tidur. Kalau bangun tidurnya jam 5 bukan sholat malam namanya, sholat subuh. Nah, ya. Jadi diupayakan, ya. Artinya bukan masalah setelah bangun tidurnya, diupayakan setiap malam kita bangun untuk sholat di malam hari. Karena walaupun cuma 2 rakaat, ya. Karena memang nilainya, keutamanya sangat besar sekali. Ya. Mungkin bawaannya bangun sih bangun, gitu ya, bangun melek, gitu ya, itu pindah posisi doang, dari pinggir pindah ke tengah, nah pojok, gitu. Nah bangun, ya, walaupun cuma sebentar. Masalahnya memang yang paling segan apa? Wudunya ini yang segan. Ke kamar mandinya godaannya. Aduh, tuh, ya. Tapi giliran kalau mau kencing, bangun tetap ke kamar mandi mau kencing. Tuh ya. Nah di sini nih, ya, berarti harus kita ambil ilmu kencing. Ambil ilmu kencing. Kenapa kok kalau mau kencing mau ke kamar mandi walaupun tengah malam, walaupun udah tidur, agak mungkin dia beser di tempat tidur, itu ya, nggak mungkin. Pasti dia bangun, dia langsung ke kamar mandi. Itu kuncinya itu aja. Tuh ya. Memang yang namanya orang kalau mau kencing itu tuntutan alam. Ya, tuntutan alam. Artinya bukan tuntutan kita, kondisi tubuh yang memang mau nggak mau, gitu ya, mau nggak mau. Nah di sini kita harus bisa membawa kondisi ini dalam mengamalkan sholat malam, gitu ya. Bagaimana? Yang pertama adalah kita harus mengenal, membaca dari segi keutamaan dari sholat malam itu. Kita kenali dulu keutamanya. Tuh ya. Apa sih keutamaan dari sholat malam itu? Ya. Minggu lalu sudah dijelaskan di dalam hadis. Salah satu dari keutamaan sholat malam itu, ya, adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Kita pengen masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Sebab orang-orang soleh adalah orang-orang yang Allah wariskan mendapatkan surganya di akhirat nanti. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh orang-orang yang saleh Allah sudah mewariskan surga di sana. Kita sudah diposisikan masuk golongan orang-orang yang saleh. Bagaimana supaya kita masuk golongan orang-orang yang saleh? Yaitulah kerjaan-kerjaan orang saleh diamalkan, kebiasaan-kebiasaan orang saleh diamalkan. Tuh, kita pengen jadi golongan orang yang terbaik. Tuh, ya. Da'bus salihin wa qurbatun lakum, merupakan nilai ibadah. Itu nilai ibadah buat kita. Ya. Kita hidup di dunia mau ngapain kalau bukan buat ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berarti bangun malam itu ibadah yang nilainya besar. Tuh ya. Nilainya besar, jauh dari riya. Tuh ya, karena sholatnya sendiri, lu mau nunjukin siapa? Tuh ya.
Mau nunjukin siapa? Nunjukin setan? Nggak ada. Tuh, ya. Nggak ada yang artinya kemurnian yang bakal didapat itu. Tapi kalau kita ibadah keluar, ya ada kemungkinan masuk sifat-sifat yang kurang baik. Bukan berarti kalau gitu nggak usah keluar, bukan. Itu tantangan. Nah, oleh karena itu harus variasi. Di rumah ada, di luar juga ada. Nah, di rumah ibadahnya itu, ya. Wa qurbatul lakum wa maghfaratun lis-sayyi'at. Ya. Menghapuskan dosa-dosa. Tuh. Menghapuskan dosa. Kita sebagai insan yang banyak berdosa, udah pasti kita bakal punya dosa. Tapi bagaimana dosa kita itu terhapuskan? Nah, salah satunya adalah dengan qiyamul lail, salat malam. Wa manhatun 'anil itsm, mencegah dari melakukan perbuatan berdosa. Kita kalau salat malam dibantu untuk tidak mudah melakukan perbuatan dosa. Karena orang soleh paling anti melakukan perbuatan dosa. Kalau dia sudah bangun, udah, tek, kayak gitu. Ya. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dapat menolak penyakit yang ada di tubuh kita. Menolak penyakit. Ya. Penyakit-penyakit yang memberatkan bagi kita, penyakit-penyakit yang membuat kita jadi tidak bisa melakukan ibadah dengan maksimal, maka kita tertolak. Ya kalau penyakit-penyakit biasa sih, itu sih memang udah umum, ya, pilek, batuk, itu ya, panas, itu sih penyakit-penyakit yang memang udah langganan, ya, langganan kadang tiap bulan, kadang 2 bulan sekali. Nah, tapi penyakit-penyakit yang memang mudaratnya lebih besar, itu insya Allah tertolak, tuh ya. Nah, kita lihat dari segi itu keutamanya besar. Belum lagi di situ, ya, kita punya hajat kalau kita berdoa pada saat itu juga Allah akan mengkabulkan doa-doa dan permohonan kita. Di situ lagi, tuh ya. Kita pasti punya hajat, kita pasti punya kebutuhan, punya keinginan, punya kemauan yang sifatnya urusan-urusan duniawi kita pasti punya. Itu ya. Bagaimana urusan-urusan duniawi ini supaya bisa gampang terpenuhi, gampang berjalan, tuh ya. Nah, itulah salah satunya kita bangun malam, salat malam. Nah, di situ ya. Nah, kalau kita sudah mengenal keutamaan ini, ayo raih. Jangan kalah kalau urusan dunia ada keutamaan, ada kelebihan-kelebihannya, selalu dikejar. Ya, selalu dikejar. Kita ke sono yuk. Kenapa? Tanggakannya gede-gede di sono. Wah. Tanggakannya gede-gede. Itu ya. Boleh. Ayo. Nah. Kenapa? Karena ada yang memotivasi. Itu. Wah, ke sono enak, pemandangannya enak sono. Itu ya. Apapun yang membuat kita jadi nyaman, jadi enak, itu menjadi motivasi. Kalau urusan dunia saja kita bisa termotivasi, mau melakukan dan mau kita kejar, maka kenapa urusan akhirat kita tidak mau termotivasi dengan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Gitu. Jadi apa yang sudah kita alami itu yang kita pikirkan. Kok saya bisa, hal ini bisa termotivasi? Kok akhirat kenapa saya tidak termotivasi? Nah, jadi ketika kita segan untuk bergerak, apa sih yang mendorong? Pikirkan. Motivasinya apa nih? Tuh ya, yang mendorong kita mau bergerak. Sama ketika dunia. Jadi kita renungkan tuh. Saya urusan dunia siapa ya yang paling suka? Kok saya termotivasi? Oh, karena ini. Ada motivasinya. Berarti nilai akhirat saya, bangun malam saya harus saya cari motivasinya. Apa? Salah satunya itu. Tuh ya, doa bakal terijabah, kita punya hajat bakal terpenuhi dengan bangun malam. Nah, itulah salah satu yang mendorong. Kalau sudah mendorong itu, kita mengenal itunya, keutamaan-keutamanya, maka
motivasi kita akan bangkit di sini. Tuh. Kalau sudah bangkit di situ, udah rencanakan. Tuh ya. Gimana caranya? Sama aja urusan dunia kita termotivasi. Kita pasti sudah membuat planning. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya ini mendapatkan ini dalam urusan dunia, gitu ya. Kita planningin jam sekian, tanggal sekian, jangan lupa, gitu ya. Udah mulai merencanakan, gitu ya. Nah, jadi segala-galanya udah kita alami pengalaman dalam urusan dunia, tinggal kita kemas dalam urusan akhirat, kita masukkan, kita jalani di situ. Nah, urusan ini ya, bangunnya ini saya sih pengen bangun malam, gitu ya, sholat, cuman kadang kelewatan terus. Nah, berarti dirubah. Kenapa? Apa yang membuat ente jadi gampang bangun malam? Itu yang harus dipikirkan. Pernah gak ente kalau tidur nggak bisa tidur? Gitu ya. Apa tuh yang membuat? Pernah sih minum kopi, nonton terus nggak tidur. Ya itu salah. Artinya normal aja. Tuh ya. Oh, saya umpamanya paling nggak bisa tidur, ada suara berisik-berisik. Nah udah, berarti coba melakukan sesuatu, pasang yang membangunkan kita, suara berisik-berisik. Ya, beker, kalau ada bekernya. Ya, kalau dia beker ya, puter-puter ya, gitu ya. Kalau HP kan gampang digituin. Kalau beker kan ya, beli negara puter-puter tuh. Kalau masih ada. Nah, alarm lah minimal, itu yang kita cari. Kalau masih enggak juga, posisi tidur kita dirubah. Posisi tidur, jangan senyaman mungkin kita tidur. Itu ya. Jangan senyaman mungkin. Kalau tidur sini nggak nyaman saya tidurnya. Nah, berarti gimana nih? Tidur, ya, di bangku, di kursi, tuh ya. Biarin bini ngomelin, tuh ya. Mau bangun malam, atau bisa juga minta bangunin. Banguninnya gitu ya. Bangunin, minta bangunin. Tidur kalau perlu dihambal, tidur. Nah, jadi lakukan sesuatu yang membuat kita jadi pengen bangun. Kalau itu sudah kita mulai, maka akan terbiasa. Bisa balik semula lagi, tidur lagi. Tidur di kasur, tidur yang nyaman. Kenapa? Karena sudah mulai bangun, termotivasi bangun sendiri. Terus. Nah, disitulah. Jadi itu yang kudu kita lakukan agar kita bisa bangun malam. Karena besar keutamaannya. Kita punya hajat, kita minta di situ. Ya. Wala hadda li'adadi rakaatihi, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Mau salat malam mau berapa terserah. Enggak ada batasan jumlah rakaatnya. Wa qila hadduha 12. Ada yang mengatakan jumlahnya 12 rakaat. Silakan. Tuh ya. Jadi silakan di situ. Mau berapa rakaat silakan. 2 rakaat silakan, 4 rakaat silakan, 8 rakaat silakan. Wa an yuksira fihi minat du'ai wal istighfar. Dan memperbanyak doa dan istighfar. Banyakin doa dan banyakin istighfar. Tuh, ya. Banyakin doa, banyakin istighfar. Jangan sampai kita tidak melakukan itu. Ya. Minta apa aja dah. Terutama ya, minta dikuatkan iman. Jadi yang kita pinta tuh ya, permohonan ampunan dulu. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Itu yang kita minta. Kalau itu kita minta istighfar, minta yang lain gampang. Jangan tahu tuh ujuk-ujuk minta ya Allah berikannya. Kita punya dosa. Bagaimana mau diijabah doa? Minta ampun dulu, taubat dulu. Astagfirullahaladzim. Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Hamba sudah banyak khilaf, banyak berbuat dosa, banyak kekurangan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu minta doa. Kalau udah minta itu, doa tuh. Doa buat diri kita, minta ampunan, doa buat diri kita, doa buat kedua orang tua kita,
Doa buat saudara kita tuh, ampunin dosanya mereka ya Allah. Adik-adik hamba, abang-abang hamba semuanya, orang tua hamba ya Allah. Itu mintain. Kalau kita pun jadi orang tua, ampunin doa anak, bini, ampunin dosanya. Kita juga, keluarga kita semua kita mintain ampun. Kalau itu sudah kita mintain ampun, baru dah kita berikan, dibimbing, minta ya Allah bimbinglah hamba biar dalam beribadah dengan istiqomah. Bimbing hamba ya Allah. Jadi yang minta urusan akhirat dulu. Gitu ya. Minta ya Allah bimbing hamba supaya hamba bisa istiqomah dalam menjalani akhirat ini ya Allah, ibadah ini. Minta urusan akhirat dulu tuh. Ya, terus ya Allah kalau kau takdirkan hamba matikan dalam husnul khotimah. Tuh ya. Mati dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, tidak mati dalam keadaan buruk. Itu. Tuh ya. Jadi minta taufik hidayah, istiqomah dalam ibadah buat diri kita, buat adik-adik kita, abang-abang kita, anak kita, bini kita, orang tua kita, itu kita doain juga. Jadi doa jangan buat diri kita. Jangan. Kalau kita doain buat diri kita, efeknya kecil. Tapi kalau kita doakan buat orang lain juga, tuh ya, itu efeknya besar. Jadi doa ini malaikat bakal balikin doa lagi. Tuh ya. Kita doain teman kita, saudara kita, semuanya kita doain tuh biar dapat kemudahan itu. Nah, kalau sudah itu, kita mohon ampun, doa, ibadah semuanya sudah kita minta, urusan rezeki kita, kesehatan diri kita dulu. Ya Allah. Kan Nabi itu Allahumma inni as'alukal afiyah wal mu'afah. Itu ya. Ya Allah berikan kekuatan, kesehatan pada diri hamba, keluarga hamba, semuanya, orang tua hamba. Itu tuh biar sehat dulu. Kalau rezeki punya rezeki badan bengek susah, ya percuma juga. Biar sehat ya Allah, hindari penyakit. Itu. Ya, kalau kita udah minta hindari penyakit semuanya kita ini udah beres semuanya, baru dah. Apa tuh yang kita minta? Kemurahan rezeki, udah. Minta rezeki biar buat ibadah. Jadi niatnya ya Allah murahkan rezeki hamba biar buat ibadah ya Allah. Biar gampang ibadah ya Allah. Itu yang kita minta. Jadi kalau kita sudah minta begitu, itu atas jalan yang Allah ridhoi. Tuh ya. Jalan yang Allah ridhoi. Enak, jadi nerimanya kita lapang. Kenapa? Karena tuntutannya adalah sesuatu yang kita minta buat akhirat juga, bukan buat dunia, bukan buat kesenangan yang bersifat dunia, buat akhirat juga ya Allah. Nah di situ udah minta yang lain semuanya dah. Nah kita punya masalah, ada masalah dalam hidup ini, minta ya Allah pakai bahasa hati aja. Kalau lagi sujud tuh minta pakai bahasa hati. Punya masalah ya Allah, angkat masalah hamba ini ya Allah. Kita punya penyakit, angkat penyakit hamba ya Allah. Kita punya masalah apa aja, minta sama Allah di situ dalam hati ketika sujud. Tuh ya. Nah kalau udah sujud, lamain tuh sujud. Ya, kalau mau setiap sujud kedua deh kita minta. Sujud ketiga berikutnya lagi 2 rakaat lagi sujud lagi minta. Setiap sujud kita minta. Nanti setelah sujud kita minta doa yang lainnya. Kita nggak hafal doa bahasa Arab, doa yang lainnya pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau kita hafal pakai bahasa Arab ya silakan. Tuh ya. Minta di situ. Luar biasa. Ya. Allah sudah siapkan saat itu. Makanya awaan yuktsira fi minad du'a wal istighfar. Perbanyak berdoa, perbanyak istighfar di saat itu. Tuh, istighfar tuh, astagfirullahaladzim. Ya, selesai sholat istighfar dah. Ya, selesai sholat istighfar, astagfirullah. Terus baca istighfar. Mau 100 kayak silakan, mau 200 boleh, 300, 400 silakan. Perbanyak istighfar. Orang yang banyak istighfar Allah mudahin. Qad ja'alallahu likulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar Allah berikan kemudahan jalan hidupnya. Kesulitannya Allah Ta'ala buka. Rezekinya Allah Ta'ala murahkan.
Istighfar. Udah. Istighfar fokus antara ucapan dengan batin kita, hati kita tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus saja. Kalau perlu jangan di tempat yang terang. Matiin lampu. Matiin lampu. Udah. Mata merem. Mata merem jangan tidur. Mata merem. Udah. Pegang tasbih. Udah. Tuh ya, tasbih. Saking ngantuk tasbih jatuh. Lupa jumlahnya. Berapa ini? Udah berapa ini? Ulang lagi. Terus jatuh lagi. Ambil lagi. Godaan itu. Kita kalau udah lagi berit, ngantuk jatuh. Ambil lagi. Jangan tidur. Ngantuk tidur. Ya kena udah. Kena perangkap setan. Udah kena godaan. Godanya ada begitu. Udah ini ambil lagi. Pegang lagi. Biarin jatuh. Sengaja setan jatuhin biar ini. Ambil lagi. Terus. Astagfirullahaladzim. 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 Terus begitu. Ya. Nah jadi gitu tuh. Nah kalau istighfar kita doa lagi dah. Sujud sudah itu minta lagi. Rangkum semuanya yang tadi kita minta ketika sujud. Ketika itu kita minta sama Allah. Dengan bahasa yang mudah bagi kita untuk memohon. Tapi ingat awalnya biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholawat. Nah itu. Kalau udah gitu baca selawat dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Kalau kita punya amalan khusus. Baca lagi amalan khusus kita. Kayak gitu. Kelarnya kapan itu? Sampai subuh. Sampai subuh kelarnya. Mulainya ya tergantung bangunnya. Ya, kalau gitu bangun jam 4:30 aja dong. Subuh tinggal 5 menit lagi. Setelah baca Quran boleh, sebelum baca Quran boleh. Intinya baca Qurannya itu fleksibel. Intinya yang bagus Quran itu setelah selesai semua. Begitu. Lebih bagus lagi Quran kita baca dalam sholat. Itu lebih bagus lagi. Pahalanya lebih besar. Quran yang kita baca dalam sholat. Kan nggak hafal, pegang Quran. Gitu ya. Pegang buka utara yang tiang itu. Kalau nggak pakai HP. Itu ya. Udah. Itu lebih besar lagi tuh. Quran kita baca dalam sholat. Tuh. Jadi selesai itu kita nggak perlu baca Quran lagi. Kenapa? Sudah kita baca dalam sholat. Ya. Umpamanya kita bikin tuh 1 juz. Dalam sholat 1 juz. Mau sholat berapa rakaat? Mau 2 rakaat? Ya udah. 5 lembar 1 rakaat. 2 rakaat 10 lembar 1 juz. Gitu. Mau dibikin tinggal kita atur untuk bangun malamnya itu. Tuh. Memang di situ dia bakal menjadi syafaat. Quran bakal menjadi syafaat. Mana'tuhul qiyam, mana'tuhun naum bi qiraatil Quran. Aku cegah, ya Allah, berikanlah syafaat orang ini. Kenapa? Bab dia aku halangi tidur lantaran untuk membaca Quran di malam hari. Nah, Quran jadi syafaat. Tuh, ya. Puasa jadi syafaat. Dia bakal jadi syafaat nanti. Wa nisfuhul akhir akadu. Pertengahan akhir lebih ditekankan. Jadi waktu doa dan istighfar itu di pertengahan akhir. Ya. Pertengahan yang akhir. Ada pertengahan awal, pertengahan akhir. Pertengahan awal dari jam 6 sampai jam 12. Pertengahan akhir dari jam 12 sampai subuh. Tuh. Wa afdaluhu indas sahar. Yang paling utama ketika sahur. Jadi waktu-waktu sahur tuh untuk berdoa dan beristighfar. Kapan tuh waktu sahur? Itu antara jam 3:30 atau jam 4. Itu tuh. Berarti kita bangunnya ya 2:30 atau jam 3. Tuh, jam 3 kita bangun. Tuh ya, bangun, sholat, ntar kira-kira jam 4 kurang mulai dah. Tuh ya, zikir, istighfar, doa. Gitu ya. Kayak gitu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar.
Orang-orang saleh begitu ketika sahur beristighfar dia. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, itu tuh. Ya. Wa an yuqidha man yatma'u fi tahajjudihi. Dan sunnah membangunkan orang yang ia harapkan untuk bertahajud. Sunnah bangunin. Tuh ya, sunnah bangunin. Kita punya bini, bangunin bini kita. Tuh, bangunin. Jangan dibangunin buat ngambilin air. Wah, haus dia. Ya, bangunin. Bab kata Nabi, ya, Allah merahmati. Tuh ya. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Ya. Qama minal lail fa shalla wa ayqaza imra'atahu fa shallat. Fa in abat nadha fi wajhiha. Kata Nabi gitu. Allah merahmati seorang suami, seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu ia salat dan ia bangunkan istrinya lalu salat. Fa in abat, kalau istrinya enggak mau bangun, cipratin pakai air. Saya brokin pakai air. Bangun. Colek, kita dulu, colek lagi dulu, udah, ambil air, cepratin, jangan disemprotin pakai gayung, ambil air, cepratin, gitu, nah bangun dah. Sebaliknya, rahimallahu ra'atan, Allah merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam, lalu dia salat, wa ayqazat zaujaha, dan dia membangunkan suaminya, itu dirahmati. Jadi kebalikan, sering bangunin. Yang bangun duluan siapa nih? Laki bangunin istri. Itu yang bangun duluan, istri bangunin laki. Itu pesen begini, gitu ya. Pesan, ntar malam banguninnya, gitu ya. Baru tumben lah, ngapa bangunin? Kata bininya, kenapa nggak sekarang aja, kamu jam malam? Ya. Pesan bangun malam ini. Kalau istri belum bisa bangun juga, kita belum bisa bangun, ajakin kita bangun malamnya. Udah, rencanain siapa yang bangun duluan bangunin ya, gitu. Udah pesan. Bini bangun, bangunin lakinya. Laki bangun, yang penting ada niat, ada kemauan. Ada niat, ada kemauan. Nah, pesen juga tuh nanti. Kalau rada-rada susah bangunin, cipratin pakai air ya. Gitu. Pesen sama bini, ntar kalau susah cipratin pakai air ya. Gitu ya. Bangunnya jangan pakai suara doang. Ditepok gitu ya. Gitu. Atau pakai air. Nah gitu. Wa yundabu qada'u naflin muaqqatin idza fata kal'idi warrawatibi wadduha. Sunnah mengqada' ya, salat sunnah yang punya waktu. Kalau sunnah yang punya waktu, ini kita tinggalin, sunnah kita qada. Kal id seperti salat id, warrawatib seperti sunnah rawatib qabliyah ba'diyah, wadduha salat duha. Tuh, kalau kita tinggalin salat sunnah itu yang punya waktu, kita qada dianjurkan. Tuh ya. Salat sunnah di qada. Tuh, kenapa? Apa dalilnya? Man nama aw nasiya an salatin salli iza zakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa, maka hendaklah ia mengqadanya. Tuh, diqadanya. Ya. Nabi pun juga pernah melakukan mengqada. Ya. Nabi mengqada salat zuhur. Tuh ya. Nabi pernah mengqada ba'da syam raq'atil fajr wa ba'da al-asr raq'atil latin ba'da zuhur. Setelah asar Nabi mengqada ba'da zuhur. Pernah dilakukan. Intinya apa yang sudah menjadi terbiasa bagi kita, maka kita bayarlah biar punya tanggung jawab. Tuh ya. Man nama an witrihi aw sunnati fal yusalli idza zakara. Siapa yang tertidur dari kebiasaan ibadahnya, maka hendaklah ia melakukannya di lain waktu. Artinya bayar qada. Ladzi sababin
kakusufin wa tahiyatin wa sunnati wudu'in. Tidak sholat yang punya sebab. Jadi sholat yang punya waktu saja. Kalau yang punya sebab, yang dilakukannya karena sebab, seperti gerhana, itu nggak perlu kodok. Ya, kalau kodok gerhana, nungguin gerhana lagi nanti. Ya, 6 bulan sekali nongolnya. Tahiyat masjid, udah nggak perlu kodok. Wa sunnati wudu, sunnah wudu itu nggak perlu kodok karena itu sholat yang mempunyai sebab. Yang dianjurkan kodok adalah sholat sunnah yang memiliki waktu. Kayak tadi itu rawatib, duha, tuh, ya. Wa man fatahu wirdu ay minan naflil mutlaqi nudibalahu qada'uhu. Siapa yang luput kebiasaan wiridnya dari sunnah mutlak, maka sunnah mengkodok. Dia biasa melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak terbatas jumlahnya. Itu ya. Sholat sunnah mutlak tidak terbatas. Mau 10 rakaat silakan, mau 1000 rakaat silakan. Ya, tidak ada batasannya. Wa kaza ghairus sholati, begitu pula yang lain-lain selain sholat. Yang lain sholat juga punya kebiasaan kita kodok. Wala hasra linaflil mutlaki, tidak ada batasan bagi sunnah mutlak. Kalau sunnah mutlak bebas, nggak ada batasan. Kalau orang menyuruh ya, lakukan sholat sunnah ya, itu ya, sholat sunnah berapa rakaat? Lakukan sholat sunnah 20 rakaat malam-malam. Nah, sholat apa 20 rakaat? Sholat sunnah mutlak. Udah lakuin. Ya. Macam-macam. Walahu an yaqtasira ala rak'atin bitasyahudin ma'a salamin bila karahah. Boleh memilih atas 1 rakaat dengan tasyahud bersama salam tanpa makruh. Boleh sholat cuma 1 rakaat doang. Boleh. Cuma 1 rakaat doang boleh. Nah, sholat sunnah mutlak bebas dia rakaatnya. Boleh tuh kita, yang penting pertama membiasakan. Ini untuk bangun malam. Bangun malam nggak mau banyak-banyak dulu. Yang penting mau biasain bangun dulu. Saya nggak mau neko-neko yang macam-macam ini. Nggak masalah. Yang penting biasain bangun dulu. Gitu ya. Pokoknya udah bangun, udah biasa nih. Ya, kamar mandi, wudhu, sholat, cuma 2 rakaat atau mungkin 1 rakaat. Sholat mutlak, udah selesai, udah. Doa sedikit, udah tidur lagi. Silakan. Gitu ya. Yang penting istiqomah. Tuh ya. Besok bangun lagi. Nah, kalau sudah begitu tingkatin terus begitu. Fa inna wa fawqa rak'atin falahu tasyahudu fi kulli rak'atin. Kalau dia niat di atas 1 rakaat seperti 2 rakaat, maka boleh melakukan tasyahud setiap 2 rakaat. Kalau kita mau sholat sunnahnya di atas 1 rakaat seperti 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat kita salam. Ya, jadi sholat sunnah mutlak itu bebas. Mengerjakan 1 rakaat boleh langsung salam, mengerjakan 2 rakaat boleh, 2 rakaat juga boleh. Wa fi salasin au wa arba'in fa aksar. 3 rakaat sekaligus boleh, 4 rakaat sekaligus juga boleh. Cuma yang bagus 2 rakaat. Au nawa qadran falahu ziyadatun wa naqsun inna wa in nuwiya qablahuma wa ila batalat salatuhu. Kalau dia niat menentukan kadarnya sholat sunnah mutlak, maka boleh dia menambahkan dan boleh dia mengurangkan jika diniatkan sebelum keduanya. Jadi kalau dia sholat, dia sudah menentukan jumlahnya 4 rakaat, tuh ya.
maka boleh dia tambahin, boleh dia kurangin. Yang penting niatnya sebelum melakukan. Dia mau ditentukan rakaatnya 4 rakaat. Dia mau nambahinnya sebelum masuk yang keempat. Tuh ya, sebelum masuk yang keempat tambahinnya. Atau mengurangin sebelum masuk yang dia kurangin itu. Tuh ya. Saya mau sholat 2 rakaat aja dah. Tapi udah 3 rakaat, ya kagak bisa. Malah batal kalau begitu. Ini kalau sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Boleh dilakukan dengan cara seperti itu. Tsumma qala falau nawara rak'atain faqama ila salisatin sahwan wallahu a'lam bissawab. Bacaannya wa qala Bismillahirrahmanirrahim wa qala alaihi salatu wassalam az-zahabu biz-zahab wal fiddatu bil fiddah wal birru bil birri wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil misli mislan bi mislin sawa'un bi sawa'in sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, emas dibayar dengan emas, perak dibayar dengan perak, gandum dibayar dengan gandum, tepung gandum dibayar dengan tepung gandum. Wa tamru bitamri, korma dibayar dengan korma, garam dibayar dengan garam. Mislan bimislin, harus sejenis. Mislan bimislin, sejenis. Korma sama korma, emas sama emas, sejenis. Sawaan bisawain, sama ukurannya, seliter-seliter, segram-segram. Tuh ya. Yadan biyadin, ya. Langsung di tempat kedua-duanya. Yadan biyadin, langsung di tempat. Ini emas, dia emas, tukar langsung di situ. Ya. Wa idza talafat hazil asnaf, bila mana berselisih sifat-sifat ini, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah semampumu. Idza kana yadan biyadin, bila mana ya, kontan sama-sama keduanya ada. Jadi kalau mau tukar emas dengan emas, tuh ya, maka harus sama jenisnya, sama timbangannya, begitu ya, sama jenisnya, sama timbangannya, begitu. Kalau beda timbangannya, riba. Beda timbangannya, riba. Tuh ya, beda riba. Jadi riba dosa. Tukar beras dengan beras, tuh ya, beda timbangannya, jadi riba dosa. Tapi kalau lain jenis boleh. Syaratnya apa? Yadan bidayadin, kontan. Emas dengan perak. Barangnya harus ada. Barangnya harus ada. Nah, kalau dia ngasih emas, dia ngasih ini belakangan, nah, itu nggak boleh, jadi riba. Ya, hukumnya jadi riba. Harus yadan biyadin. Jadi yang namanya riba itu tidak hanya orang minjemin, rentenir, ada lebih, bukan di situ. Jenis makanan, barang emas dan perak, kalau kita sama-sama tukar, itu juga bisa bernilai riba, mengandung riba. Ya. Wa qad bayyana 'alaihi salatu wassalamu fi hadzal hadis hukm ar-riba. Falaysa li ahadin ba'da zalika sabilun ila khilafi wa tarkul intisali. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah
menjelaskan di dalam hadis ini tentang hukum riba. Jadi sudah jelas itu hukum riba. Maka tidak boleh bagi seseorang setelah itu ada jalan untuk menyalahi dan tidak melakukannya. Jadi nggak ada peluang lagi dah untuk melakukan praktek-praktek riba. Karena dosanya, ancamannya pun juga sangat berat. Jadi harus hati-hati dalam masalah riba. Dari segi pinjam meminjam juga harus dihindari praktek riba. Dari segi penukaran barang, emas, perak, korma, beras, gandum, jagung dan lain sebagainya juga harus dihindari ada unsur praktek riba. Karena bila mana dilakukan ancamannya sangat berat sekali. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah berfirman, apa yang Rasul sampaikan ambil dan apa yang Rasul larang tinggalkan. Itu. Apa yang diperintah kerjain. Wa ahallallahu al-bai'a, jual beli itu kerjaan. Wa harrama riba, tinggalkan, jangan dikerjakan praktek riba. Wa qala ta'ala wal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah waspada orang yang menyalahi perintahnya dari terkena fitnah atau terkena azab yang pedih. Jadi ketika kita menyalahi perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka harus waspada akan mendapatkan satu fitnah ataupun terkena azab yang sangat pedih. Harus hati-hati. Manakala kita menyalahi aturan, hati-hati, azab Allah bakal datang baik di dunia maupun di akhirat. Faman ba'a zahaban bi zahabin aw fiddatan bi fiddatin aw burran bi burrin aw zuratan bi zuratin aw tamran bi tamrin lazima an yakuna zalika mislan bi mislin yadan bi yadin. Siapa yang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, ya, dan jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, korma dengan korma, wajib sama jenisnya dan kontan barangnya. Tuh ya, wajib sama jenisnya dan kontan barangnya. Tuh, wajib sama. Enggak boleh telat. Fa in ikhtalafa naw'un kal burri bi zurrati aw zurra bi tamri jazatil mufadalatu wa wajabat taqabulu fil hal. Kalau jenisnya beda, gandum dengan jagung, jagung dengan korma, boleh beda. Beras dengan gandum, beras 2 liter, gandum 1 liter, kan beda, boleh. Ya, kalau gandum sama gandum harus sama, gandum sama gandum, gandum 2 liter, beras 1 liter, gandum 2 liter, yang 1 liter, itu riba. Tapi kalau gandum sama beras lain jenis, boleh. Emas sama perak, boleh. Emas 1 gram, perak 5 gram, boleh. Ya, emas 1 gram 1 juta, perak 1 gram 200 umpamanya, berarti 5 gram. Itu boleh. Itu ya. Yang penting bahwa dia wajibat taqabud fil hal, harus saling menerima di saat itu. Enggak boleh nanti. Kalau nuker sesuatu saat itu bawa. Mana barangnya? Di rumah ambil dulu. Udah dapat sini baru tukar. Mana beras ente? Nih. Ya, nah boleh tuh tukar sama gandumnya saat itu juga. Mana emas ente? Ane punya emas. Ya. Mana nih? Tuh. Ane punya perak. Perak ane nih lain dari India. Itu ya. Perak India. Wah, boleh nih ane demen nih, gitu ya. Tukar. Boleh tukar. Tuh ya. Untuk apa? Tukar emas. Karena ini barang-barang riba, boleh. Ambil dulu emasnya. Masih di rumah, ya ambil dulu sono. Baru kita tukar. Ambil, nah tukar tuh, boleh. Tapi kalau jenisnya sama, timbangannya harus sama. Tuh, ya.
Wa fil babi furu'un wa masailu katsiratun mahaluha kutubul fiqhi. Dan pada bab ini banyak cabang dan masalah-masalahnya yang tempatnya terdapat dalam kitab fikih. Jadi kalau masalah-masalah ini sudah terurai di dalam kitab fikih yang kita telah pelajari. Wa hadza jumlatul qauli fi zalika. Inilah sejumlah pembicaraan mengenai masalah riba, ya. Summa qala wahzaru ma'syar ikhwan rahimakumullah wallahu a'lam bis-shawab rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.